Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini anak-anak kita akan belajar subtema 1 pembelajaran keempat. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa mulai. Kali ini anak-anak kita belajar fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Silahkan tujuan pembelajaran kalian baca, kalian pahami dengan cara di pause. Kemudian pembelajaran 4. Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Ayo kita pelajari. Muatan bahasa Indonesia. Ayo berdiskusi. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Amatilah gambar berikut. Kemudian, yang pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Gambar tersebut menceritakan penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari seperti menonton TV, menyalakan lampu, AC, dan kulkas. Yang kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Menyalakan televisi, lampu, kulkas, dan AC menggunakan energi listrik. Tulislah gagasan pokok dari gambar tadi. Ya, sudah jelas gagasannya, yaitu pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Ayo mengamati. Ini muatan PPKN. Ya. Gambar A, anak-anak. Mari kita amati. Yang pertama, apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Berhak. Akan tetapi, hendaknya sebelum tidur, TV dimatikan, atau yang sekarang sudah canggih. Jadi, kalau ketiduran sudah bisa kita kasih waktu. Oh, kira-kira setengah jam tertidur, berarti setengah jam TV-nya mati sendiri, seperti itu. Yang kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton, maka akan terjadi pemborosan energi listrik. Yang ketiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Jika akan tidur, saya perlu mematikan alat elektronik yang tidak dibutuhkan atau dipakai agar menghemat listrik. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Yang perlu diperbaiki adalah sikap yang perlu diperbaiki dari gambar di atas, yaitu sebaiknya menggunakan energi listrik dengan bijak atau seperlunya saja. Matikan semua alat elektronik jika akan tidur. Selanjutnya kita amati gambar B, anak-anak. Yang pertama, apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Iya, kita berhak menyalakan televisi untuk hiburan dan mendapatkan informasi atau pengetahuan umum. Yang kedua, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Manfaat menonton TV bersama-sama anggota keluarga yaitu menambah kedekatan antar anggota keluarga, mendapatkan hiburan dan pengetahuan umum. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Jika anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri, maka akan mengurangi kebersamaan serta terjadi pemborosan listrik. Bayangkan, kalian saudaranya 3, kamarnya ada 5. Ayah nonton TV sendiri, ibu sendiri, kalian bertiga nonton TV sendiri, ya pasti terjadi pemborosan. Yang keempat, hal baik apa yang dapat kita contoh
dari gambar di atas. Hal baik yang dapat kita contoh dari gambar di atas yaitu menonton TV bersama keluarga dapat menambah kedekatan dan keharmonisan keluarga serta mendapatkan pengetahuan umum. Ayo menulis. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Yang pertama, akan terjadi pengurangan pasokan energi listrik yang dapat menyebabkan pemadaman listrik. Bisa secara bergilir, bisa secara total. Ya. Yang kedua, apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. Iya. Kita tidak menghemat energi listrik maka akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik. Jika kita melakukan pemborosan energi listrik maka suatu saat akan terjadi krisis energi yang berdampak pada masyarakat luas. Yang ketiga, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang karena kita harus melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Ya, dahulukan kewajiban kita baru mendapatkan hak. Maksudnya seperti itu anak-anak. Kewajibannya apa? Ya kita menghemat energi. Jika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang maka akan terjadi kekacauan. Ya, seperti itu. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik adalah menggunakan energi listrik sesuai kebutuhan, mematikan alat elektronik seperti TV, kulkas, lampu, dan lain sebagainya jika sudah tidak digunakan, serta menggunakan alat elektronik yang ramah lingkungan. Banyak sekarang anak-anak. Kalian bisa cari, alat elektronik yang ramah lingkungan seperti apa? Ya. Sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuh adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Sekarang saatnya kamu menceritakan pengalamanmu menggunakan listrik di rumah. Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Ini contoh. Jawabannya, saya sudah melaksanakan hak dan kewajiban saya di rumah dalam menggunakan energi listrik, yaitu saat saya menonton TV, kemudian saya mau tidur, TV saya matikan terlebih dahulu. Selanjutnya, karena matematika sudah berdiri sendiri anak-anak, Pak Guru tidak bahas di pembelajaran tematik. Kita lewatin saja, ya. Oke, ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Ayo, kalian dapat nilai apa saja? Ya. Sudahkah kamu menghemat listrik di rumahmu? Ya, jelaskan. Kalian bisa merenung, apakah saya sudah menghemat listrik ya? Ya, seperti itu. Oke, sampai berjumpa kembali di pembelajaran kelima. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan buku paket ini. Pak Guru membantu kalian dalam belajar. Kalian bisa catat, bisa salin jawaban, dan bisa diperbaiki yang lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.